Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan. Dek, gimana kabarnya? Baik. Iya, sini duduk. Eh, Terima kasih ya atas waktunya ya yang yang sudah mau berkunjung di ruangan BK. Oh, ini dari kelas 11 TKJ 3 ya? Iya, Atas nama siapa? Nurul Maulidia. Oh, Nurul Maulidia ya, iya iya. Jadi hari ini kenapa Bapak panggil itu karena ada layanan individual ya. No. Eh, Sebelumnya sudah siap Sudah, untuk melaksanakan? sudah Bapak. Oh iya. Sebelum melaksanakan, alangkah baiknya kita berbaca doa dalam hati mulai. Ya. Oke, jadi kemarin kan Pak Ugus sudah mengasih surat izin ya Bu, sama orang tuanya jenengan gitu ya. Iya, Dan alhamdulillah bisa terlaksana hari ini sampai nanti waktu yang ditentukan ya. Eh, jadi Dek paham kan tentang konseling individu itu apa? belum Bapak. Oh ya udah nanti jadi kalau konseling individu itu konseli sama konselor ya. Dan ada beberapa yang mau diceritakan juga nggak apa-apa ya nanti sama Bapak karena sifatnya juga ada kerahasiaannya gitu ya, asas kerahasiaannya. Jadi apa namanya, nggak apa-apa barangkali situnya ada masalah yang mau diceritain sama Bapak, diceritain saja supaya tidak ada unek-unek di dalam sekolah gitu ya. Terus berarti udah siap kan untuk menceritakan dan masalah yang ada di benaknya Sudah Bapak. Adek? Sudah? Sudah. Oke. Jadi kemarin itu Pak Gugus ya ada sedikit laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia atas nama Nurul ya yang katanya jarang hadir. Jadi signifikannya tuh sangat ada agak berubah gitu ya dari segitiga dari dari kehadiran tersebut. Eh, Sudah 3 kali pertemuan katanya tuh hanya yang masuk 1 kali, sedangkan di situ ada kelompok pembelajaran. Nah, jadi apa yang dikaitkan dengan Nurul? Ya, Masalahnya tuh Bapak, saya di kelas tuh kayak kurang suka sama lingkungan pertemanannya. Terus kayak kebanyakan geng-gengan. Jadi saya tuh kurang nyaman. itu jadi ya. Jadi berarti ada permasalahan ya, Iya, perundungan seperti bullying gitu ya. Berarti intinya Nurul saat ini salah satu menjadi korban gitu. iya Bapak. Iya, ya. Berarti dikarenakan tidak ikut tugas dari bahasa Indonesia, berarti ada hal. Oke, nanti bagus akan jelaskan ya. Berarti terjadi di salah satu kelas. Itu kapan terjadinya? Kemarin Mas Mapel bahasa Indonesia. Mm-mm. Bagaimana kronologinya awalnya? Ya kayak suka geng-gengan, Pak. Kayak kurang menghargai sesama. Mm-mm. Ya udah berarti Nurul kan saat ini kan lagi di posisinya sendiri ya. Ya, Pasti wajar lah setiap siswa atau siswi yang terjadi apa namanya perundungan dengan satu sama lain. Pak Gus juga pasti menyadari, pasti yang pertama efeknya itu
percaya dirinya kurang, ya kan, untuk melakukan di sekolah, ya iya nggak? Iya. Nah, terus yang kedua, jadi gaya belajarnya juga akan mengurangi, gitu. Sedangkan Nurul itu waktu semester 1 kelas 10 itu laporannya kemarin Bagus juga sebelumnya kan ada laporan nih, jadi akhirnya kan Bagus kan lihat lagi gitu ya, Iya. lihat lagi Nurul ternyata bagus, ternyata di kelas 11 perubahannya tuh jadi jangan sampai nih ya, jangan sampai intinya terlalu jauh ketinggalan ya, soalnya ini juga bukan bahasa Indonesia saja nanti ya, karena nanti eh, pelajaran lainnya pasti ada dampaknya juga ya, Iya, Pak. karena kan satu hari kan nggak mungkin bahasa Indonesia, pasti beda lagi pelajarannya, beda lagi mata pelajarannya ya kan, Iya. yang ditakutkan nanti sama konselor atau guru BK, takutnya nanti ada penurunan pada nilai, aspek nilainya yang menurunnya. Iya, Bapak. Nah, jadi untuk menanggapi dan menanggulangi bullying ya, jadi Pak Agus kasih apa namanya, kasih arahan ya, atau kasih gambaran. Nih, jadi begini, untuk saat ini Nurul itu kan dari rumah pergi ke sekolah untuk Belajar. belajar. Ya. Jadi kita itu harus ingat sama keluarga, karena keluarga dan orang tua yang mensupport dan mengasih semuanya ya. Tapi kalau temen itu apa sih? Hanya sebatas temen ya, hanya sebatas temen di sekolah. Jadi kalau Pak Gugus sih kalau misalkan hanya sekedar hal-hal yang sepele gitu ya, abaikan saja. Nanti juga akan ada imbasnya, atau nanti Pak Gus akan panggil minggu depan lah yang bermasalah itu ya. Makanya ini Pak Gus juga jaga kerahasiaan juga ya, tidak ada untuk apa namanya, menceritakan ke yang lain gitu. Karena nanti akan kita coba konseling individu satu-satu. Nanti kalau udah ketemu permasalahannya satu sama lain, nanti Pak Gus akan temukan gitu ya kan. Nah, biar supaya tidak ada perselisihan antara satu sama lain. Nah, yang terjadi saat ini kan Nurul nih. Nah, jadi Pak Gus harap Nurul ya untuk saat ini sebagai siswi atau siswa di SMK PGRI Karangampel itu tetap fokus saja ya. Iya, Bapak. Jangan terlalu difikirkan. Kenapa sih? Karena kalau terlalu difikirkan, nanti efeknya panjang banyak ya. Yang pertama juga kurang tidur, galau terus. Ya udah sih kalau misalkan masalah di sekolah, ya udah gitu anggap aja. Terkecuali pelakunya itu memukul gitu ya atau fisik ya. Ini kan memukul nggak? Enggak. Hanya sekedar mengejek atau apa? Ya, kayak ngediemin gitu, Pak. Ngediemin berarti istilahnya mengasingkan ya. Iya. Jadi mengasingkan intinya mengasingkan lah. Intinya mengasingkan ya termasuk sama si perundungan juga ya, atau bullying ya. Jadi ya udah, jadi kita menyadari perasaan dan pikiran yang muncul saja ya. Siapa tahu ya udahlah, dipositifin aja pikirannya gitu ya. Siapa tahu mereka juga lagi nggak bad mood gitu ya kan. Ya namanya juga anak muda ya kan. Nah, jadi ya udah, intinya untuk selanjutnya ya, selanjutnya itu Pak Gugus ya beserta guru lain juga atau wali kelas. Wali kelasnya apa, Nok? Ibu Rianti. Ibu Rianti yang bahasa Inggris itu ya. Iya. Ya udah nanti ya, makanya nanti kalau ada apa-apa itu sering ngobrol sama wali kelas, bercerita. Wali kelas itu anggap saja apa, orang tua ya. Misalkan wali kelasnya lagi kosong, lagi nggak ada ya, nggak apa-apa main ke ruangan BK, ngobrol sama Pak Gugus, karena Pak Gus itu tanggung jawab di kelas 11 keseluruhannya, baik TKR, TSM, akuntansi, dan TKJ, termasuk kelasnya Nurul juga ya. Jadi Pak Gus harap nanti apa namanya,
kedepannya ya jangan sampai terjadi lagi lah. Siapa tahu, anggap aja intinya kita itu pikirannya yang positif aja gitu ya. Terus kita bagus akan memberikan role model berkaitan apa yang dihadapi Nurul ya saat ini. Jadi apabila menghadapi masalah yang dihadapinya, silakan ya. Karena guru BK itu memberikan apa? Support, motivasi ya, semangat dan meningkatkan kepercayaannya Nurul juga ya. Jadi intinya tuh jangan sampai percaya dirinya tuh menurun gitu. Soalnya nanti apa prestasi juga yang turun gitu ya. Mau nggak prestasinya nurun? Nggak mau, Bapak. Nah, karena ini selama ini kan yang diraihnya kan bagus. Kemarin berapa besar di kelas 10? 1. Oh, 1. Yang di 2 belum kan? Nah, jadi jangan sampai ya dipertahankan. Takutnya nih nanti jadi bahan obrolan. Lah, waktu kelas 10 Nurul itu di peringkat 1, ya kan? Nah, kenapa sekarang sangat merosot gitu? Ya tadi, coba kalau kemarin itu langsung cerita sama wali kelas atau cerita sama Pak Gugus gitu kan, biar apa namanya Nurul itu eh, langsung terselesaikan masalahnya gitu. Buat apa sih di sekolah ada guru BK itu? Karena guru BK itu menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa dan siswi ya. Jadi jangan ragu ya atau jangan takut ya. Karena guru BK itu bukan yang kita bayangin gitu ya. Guru BK itu tuh ya saling mengasihi, saling menyayangi lah sama anak-anak peserta didiknya tuh. Jadi tadilah ini kita tuh jangan sampai ditelan sendiri ya. Kalau ditelan sendiri itu sakit nok ya, sakit nanti yang ada ya tadi akhirnya males sekolah, jarang masuk, menghindari pelajaran, dan ternyata di kelompok tugas tersebut ada masalah, ya kan? Nah, berarti udah kesini, berarti udah 3 minggu yang lalu ya kejadian ya, Nok ya? Boleh tanya sama Bagus, kalau di rumah itu sama siapa tinggalnya? Sama Bibi. Sama Bibi. Terus untuk apa namanya? Untuk kesehariannya bagaimana kalau di rumah? Baik-baik aja, Bapak. Alhamdulillah baik saja berarti ya. Tidak ada karena kan Nurul kan intinya kan sama Bibi ya. Berarti otomatis segala perintah Bibi di rumah harus dilakukan ya, harus nurut ya kan. Jangan sampai nggak nurut gitu ya. Takutnya kan begini, bibinya Nurul kan pasti ada anaknya ya kan. Iya. Nurul juga ponakannya. Jadi saling ngejaga, saling mengerti lah. Jadi biar sama-sama enak gitu ya. Ya kan? Iya. Terus nanti ke depannya nih, kalau misalkan seandainya ya ke depannya seandainya kalau ada terjadi seperti itu bagaimana untuk tindakan Nurul? Nggak usah ngehirauin, nggak usah terlalu dipikirin. Iya. Terus? Ya udah, Bapak. Ya udah nanti kita direction and doing ya. Jadi di sini tuh ada arah dan tindakan ya. Siswa yang mengajukan pertanyaan, misalkan Nurul nih, Pak, nanti kalau ke depannya kita apa namanya, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Nggak apa-apa. Berarti nanti kalau misalkan seperti itu, ya udah menghindarin saja yang toksik ya. Iya, Bapak. Karena ya tadi, kalau kadang juga memang sih bagus tahu ya, kalau di lingkungan sekolah itu pasti ada geng-gengan ya. Geng-gengan. Jadi geng-gengan tersebut itu tuh kadang berkelompok gitu. Cuman kitanya aja tinggal menyadari ya. Kalau kitanya percaya diri ya udah hiraukan saja gitu. Karena pada dasarnya tadi kita kembali lagi apa namanya? Kita dari rumah ke sekolah itu mencari ilmu, bukan mencari
permasalahan atau musuh ya. Karena pada dasarnya semuanya di apa namanya di lingkungan sekolah itu sama, tidak ada perbedaan ya. Jadi udahlah, biarin misalkan mereka yang mau ngebully, mau apa, udah tenang aja, kita percaya diri ya. Terkecuali tadi Pak Gus bilang, ulang lagi ya, kalau dianya itu main fisik ya, main fisik itu boleh nggak apa-apa. Kita lanjut ke ranah hukum juga nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kan semua orang juga pasti ada terbatasnya, ya kan, ada keterbatasan bahwa kita itu memang sudah nggak mampu gitu. Ya udah kita nanti berkolaborasi sama Wakasek dan wakil siswaan beserta badan hukum seperti Bapak Kepala Polisi ya kan. Nah, supaya sekarang ditindaklanjutin kalau misalkan seandainya ada jenis fisik ya. Ini kan non verbal dan verbal ya kan. Nah, jadi sampai di sini Nurul paham kan tentang individu, konseling individu itu? Iya, Bapak paham. Iya. Jadi sok silakan nggak apa-apa. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, Bapak. Nggak Katanya ada. Kemarin itu kata itu siapa Ibu Guru Rini yang yang bahasa Indonesia. Nurul juga katanya tuh ada sempat urusan gitu sama si Ani gitu. Apakah benar? Ya. Iya, Bapak. Waktu 2 minggu yang lalu katanya. Iya. Ya bisa jadi juga seperti itu juga. Itu tuh bagaimana kejadiannya Nurul? Ya faktornya sama sih Bapak kayak gitu, kayak yang tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi awalnya bagaimana tuh sampai terjadi? Gak apa-apa, ceritain aja karena individu itu ada asasnya ya. Jadi asas itu kita mengerahasiakan isi cerita ini nggak mungkin terurai atau terbuka di luar gitu. Jadi bagaimana awalnya sama si Ani itu? Ya dia tuh kayak kalau saya diem nih Pak. Iya. Tapi dia tuh kayak nyindir-nyindir, kayak ngejek kayak gitu. Ngomong-ngomong apa, manggil orang tua katanya gitu. Iya. Beneran. Terus Nurulnya bagaimana? Ya saya yang jadi korban kayak kurang nyaman, kayak nggak enak gitu Bapak. Jadi intinya kalau misalkan seperti itu ya udah. Berarti Nurul di kelas tersebut berarti ada ya Pak Gus nggak nyalain Nurul ya. Jadi ini memang korban si Nurul, cuman korbannya ada 2 kali gitu ya. Yang pertama geng-gengan, kelompok-kelompokan ya. Yang kedua sama Ani ya kan. Berarti nanti Pak Gus akan mencobalah gitu ya dengan bimbingan individu juga nanti. Ya. Jadi sampai di sini udah paham belum tentang bimbingan individu itu? Udah Bapak. Udahnya bagaimana? Ya kalau kayak ada masalah cerita ke guru BK. Iya, terus? Ya saya kan sebagai murid kayak harus cerita ke guru BK atau pihak sekolah yang lain. Iya. Terus bagaimana? Kalau sekarang ada yang mengejekmu dan sebagainya, bagaimana? Ya, kalau udah berlebihan kayak langsung lapor ke orang tua atau guru aja. Iya benar. Ya benar harus dilaporin ya. Terus selanjutnya juga apa namanya? Semua itu harus dibicarakan ya. Jangan sampai ditindak sendiri. Soalnya banyak kejadian ya. Tiba-tiba di luar sekolah udah berkelahi, ya kan? Ya. Nah, jadi Bapak gugus nih, anggap saja orang tua kamu curhat aja nggak apa-apa, curhat masalah di rumah, masalah di apa namanya, di sekolah gitu ya. Jadi jangan sampai apa ya namanya, jangan sampai ditelan sendiri juga. Terus hari ini bagaimana di kelas? Ya masih sama. Pelajarannya siapa hari ini? Wali kelas sendiri bahasa Inggris. Wali kelas bahasa Inggris, iya. Untuk bahasa Inggris bagaimana? Ada itu nggak absensinya bagaimana? Ya, sama. Tuh kan sama akhirnya. Karena tadi
Coba kalau dari awal Nurulnya bilang intinya langsung ngobrol gitu, merasa tertekan. Intinya kita itu merasa tertekan gitu ya. Jadi ya cepat gitu. Gimana sih kalau orang tertekan tuh? Pasti nggak enak kan? Iya. Dia nggak, pasti nggak tenang dan nggak enak. Gitu. Jadi ya bagus saranin ya, silakan sering-sering main ke ruangan BK. Bukan masalah individu juga, karir juga bisa, ya kan? Iya. Tuh. Untuk kedepannya juga bagaimana gitu. Intinya kalau kita udah nggak enak perasaan di kelas, soalnya kemarin kejadian ya. Jadi dia itu nggak bercerita tentang terjadinya di kelas ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia adu sama orang tuanya dan orang tuanya langsung ke sini ya dan marah-marah. Seharusnya juga tadi kalau memang masih bisa di apa namanya masih bisa diselesaikan ya silakan selesaikan di sekolah gitu ya. Karena apa? Karena Nurul kalau sudah di sekolah itu berarti sudah menjadi anak bapak, ya kan? Ya. Karena di rumah itu Nurul sudah dititipkan dari kelas 10 ya. Ini Pak, saya daftarkan anak saya ke SMK PGRI Karang Ampel. Pak, saya titip ya. Berarti kan itu menitipkan nggak? Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah ke rumah, ya udah berarti lepas dari pihak sekolah atau Pak Gugus, ya. Jadi kalau misalkan di sekolah nih merasa tertekan, merasa diejek dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena takut, saya Pak, takut nanti berpanjang, nggak apa-apa. Karena nanti bagus juga kalau Nurul udah cerita seperti ini, kan ada asasnya, ada kerahasiaannya kan, nggak mungkin bagus cerita sama siswa yang bermasalah itu. Pasti akan bagus panggil di lain hari, ya. Bagus panggil di lain hari nanti supaya apa namanya selesai dari permasalahan ini. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kan, Nurul kan udah pertemuan yang pertama ini ya. Nah, nanti juga barangkali Nurul ke depannya masih belum puas, masih belum selesai, silakan datang ke sini lagi ya. Jangan sungkan-sungkan, ya Nurul ya. Ya, Bapak. Ya. Terus yang Pak Gus jelaskan itu sampai saat ini paham kan? Ya, Bapak. Paham ya. Jadi apa namanya? Kalau terjadi seperti itu, kita harus bagaimana tadi? Kalau kayak udah berlebihan kayak bisa langsung lapor ke orang tua atau sekolah. Iya, kalau misalkan kayak jangan dipendam sendiri. Iya, benar. Kalau misalkan nggak berlebihan, cuekin aja ya. Ya. Semangat. Kita intinya tetap semangat untuk belajar, hiraukan ya. Hiraukan ya. Jadi solusinya kalau misalkan ada bullying yang masih hanya sebatas masih dasar gitu ya, hanya cuek-cuekan saja ya udah, jangan diambil hati gitu ya. Meskipun perasaan Nurul hatinya, waduh, itu kenapa sih diemin saya tuh? Anggap aja positif aja pikirannya ya, dipositifin saja ya. Terkecuali dia yang sudah mengerjain gitu ya, mengerjain apa namanya, mengerjain apa ya, intinya yang ngerjain lah, siapa tahu melakukan hal-hal yang sesuatu yang di luar bercanda gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi jadi intinya apa namanya, minggu depan atau 2 minggu lagi Pak Gus coba cross check lagi ya, nanti ada perubahan enggak ya kan, ada perubahan enggak. Terus nanti Pak Gus akan menanyakan juga sama wali kelas tentang absennya Nurul dan sama ibu bahasa Indonesianya apakah sudah dikerjain tugasnya ya. Ini kan udah terlambat nih, udah telat. Nanti Nurul juga bisa silakan bergabung nanti sama kelompoknya ya. Jangan mundur lagi ya. Karena udah anggap aja kita itu di sini ya sama-sama belajar gitu, ya kan? Itu aja pikirannya ya. Apa tadinya? Tetap
tetap semangat ya. Ya. Jangan sedih lagi, jangan merasa tersisihkan ya. Intinya saya itu berangkat dari rumah untuk mencari ilmu, bukan mencari masalah. Gitu aja terus. Jadi udah hiraukan. Ya, Nurul. Iya, Bapak. Dan Pak Agus juga terima kasih ya. Terima kasih atas kegiatan konseling individu ya yang sudah dilaksanakan pada hari ini ya. Ya tadi motivasi dari Pak Gugus ya tetap semangat ya untuk meraih prestasi lagi, jangan sampai merosot. Soalnya ini kan masih di semester 1 ya. Jadi jangan sampai intinya apa ya? Sampai goyang gitu. Pertahankan ya prestasinya Nurul di kelas 10 yang dulu. Ya, jadi jangan sampai ini menurun prestasinya gara-gara apa tadi? Ya, cuma Gara-gara masalah kecil. Terus oke, jadi ada yang mau ditanyain? Enggak, Bapak. Oke, berarti evaluasinya tadi aja ya. Intinya kita jangan sampai apa namanya? Malas gara-gara masalah kecil ya. Habis ini pelajaran selanjutnya siapa? Habis bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi pas kebetulan ini ya. Berarti kebetulan habis ini bahasa Indonesia. Habis bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Jadi nanti Nurulnya juga ya udah. Langsung aja gabung ke kelompoknya. Terus kalau bisa Nurulnya langsung cerita aja nanti sama ibunya ya. Bu, tadi saya juga habis ke ruangan BK gitu. Habis konseling individu sama Pak Gugus gitu ya kan. Nah, biar nanti ibunya juga menyadari dengan terjadinya 2 kali tidak hadir pertemuan, apalagi tugasnya kelompok. Kata sih kemarin itu bikin makalah apa sih? Tentang apa kemarin tuh? Teks drama. Hah? Teks drama. Oh, iya. Ya udah. Satu kelompoknya berapa siswa? 5. 5. Iya. Ya udah. Udah apa namanya? Udah cukup belum? Udah, Bapak. Udah cukup. Benar, nggak ada yang mau ditanyain. Jadi ingat ya, tadi bagus ingat apa? Kalau kedepannya ada terjadi itu lagi, bagaimana tindakannya? Langsung lapor ke orang tua atau guru. Iya. Lapor orang tua. Kalau misalkan keras banget, lapor ke orang tua. Tindakan perundungannya ya. Misalkan tindakan perundungan yang keras itu kan fisik atau media sosial, langsung ngepost tentang pribadinya gitu ya, nggak apa-apa. Langsung hubungin di sekolah ini Pak Gugus atau Bapak Kesiswaan ya. Jadi jangan dipendam saja. Ya apa namanya? Berarti Pak Gugus akhiri ya. Apa sampai di sini masih apa namanya? Masih ada yang menanyakan lagi? Nggak ada? Tidak, Bapak. Ya udah sebelum kita akhiri ya, kita baca doa dalam hati mulai supaya berkah ya. Bismillah. Selesai. Terima kasih ya sudah Ya, terima kasih, berkunjung Bapak. di ruangan